Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pemikiran tokoh ekonomi Islam dan implikasinya pada masa kontemporer. Tokohnya yaitu Abdul Manan, Muhammad Nejatullah Siddiq, dan Monzer Kaf. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama yaitu Winda Novitasari, NIM 63010190025. Yang kedua yaitu saya sendiri, Ana Putra Agusti, NIM 63010190026. Dan yang terakhir, Aditya Munandar, NIM 63010190029. Perbankan Syariah kelas 4A. Topik pembahasan yang akan kita bahas yang pertama yaitu pemikiran Abdul Manan, yang terdiri dari biografinya, pemikiran Abdul Manan mengenai ekonomi Islam, pemikiran Abdul Manan mengenai distribusi, pemikiran Abdul Manan mengenai produksi. Yang kedua yaitu pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiq, terdiri dari biografinya, karya-karyanya, dan pemikiran Nejatullah Siddiq mengenai ekonomi Islam. Yang ketiga yaitu pemikiran Monzer Kaf, terdiri dari biografinya, dasar pemikiran mengenai ekonomi Islam dan metodologinya, teori konsumsi menurut Monzer Kaf, teori produksi menurut Monzer Kaf, struktur pasar, kerjasama yang bebas, teori moneter makro, dan kebijakan ekonomi. Baik, yang pertama yaitu mengenai pemikiran dari Abdul Manan. Biografi Abdul Manan. Nama lengkap Muhammad Abdul Manan. Beliau lahir di Bangladesh pada tahun 1938. Beliau bergelar master di bidang ekonomi pada tahun 1960 dari Rajasi University. Dan selanjutnya beliau bekerja di Pakistan. Pada tahun 1970 hingga 1973, beliau meneruskan belajar dan mendapatkan gelar doktor di Michigan State University. Dan kemudian pada tahun 1978, beliau ditunjuk sebagai profesor di International Center for Research in Islamic Economics di Jeddah. Selanjutnya, pemikiran Abdul Manan mengenai ekonomi Islam. Menurut Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Berdasarkan keterangan di dalam bukunya, Abdul Manan mengemukakan beberapa asumsi dasar dalam ekonomi Islam. Di antaranya yaitu, pertama, beliau tidak percaya terhadap harmony of interest, yang menjelaskan mengenai mekanisme pasar seperti teori dari Adam Smith. Kedua, beliau menolak teori perubahan Marxis karena tidak mengarah pada perubahan yang lebih baik. Ketiga, ia meninggalkan paradigma kaum neoklasik yang didasarkan pada historis. Keempat, beliau menolak gagasan yang berkaitan dengan kekuasaan produsen atau kekuasaan konsumen. Kelima, beliau berpendapat bahwa dalam Islam mengizinkan kepemilikan swasta tunduk pada kewajiban moral dan etika. Keenam, dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, maka tidak luput dari 3 fungsi ekonomi, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Selanjutnya, mengenai pemikiran Abdul Manan mengenai distribusi. Mengenai distribusi, Abdul Manan lebih terfokus pada kepedulian Islam secara realistis, sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam suatu negara. Masalah utama dalam ekonomi Islam menurut Abdul Manan tentang distribusi sendiri, yaitu bukan terletak pada harga yang ditawarkan, melainkan terletak pada ketidakmerataan distribusi kekayaan. Bukan hanya mengenai distribusi, Abdul Manan juga mempelajari mengenai produksi.
Abdul Manan berpendapat bahwa produksi berkaitan dengan penciptaan nilai guna. Maka dari itu, barang atau jasa yang diproduksi harus memenuhi syarat yang halal dan bermanfaat bagi konsumennya. Dalam konsep produksi ini, beliau mengkaitkannya dengan kesejahteraan, yaitu berupa peningkatan pendapatan melalui peningkatan produksi barang atau jasa yang lebih baik. Hal tersebut dapat tercapai melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan modal yang tersedia serta sumber daya alam secara maksimal. Sehingga beliau menekankan pada kualitas, kuantitas, dan maksimalisasi semua sumber yang ada. Selanjutnya, pemikiran M. Najatullah. Biografi Muhammad Najatullah Shiddiq. Muhammad Najatullah Shiddiq dilahirkan di Gorakhpur, India pada tahun 1931. Dia memperoleh pendidikan awalnya di Darshak Jamaat Islam, Ranpur, dan kemudian pendidikan universitasnya di Muslim Universitas Aligarh. Dia mulai menulis tentang Islam dan ekonomi Islam pada waktu belum ada literatur tentang itu. Kontribusinya ke jurnal-jurnal di pertengahan tahun 50-an kemudian diterbitkan dalam karya-karya awalnya dalam ekonomi Islam, yakni Some Aspect of the Islamic Economic 1970 dan The Economic Enterprise in Islam 1972. Dalam karya-karyanya yang umum mengenai ekonomi Islam, Survey on Muslim Economic Thought 1981, Shiddiq berkonsentrasi terutama sekali pada uang, perbankan, dan isu-isu finansial terkait selama lebih dari 10 tahun terakhir. Dia telah menjadi pendukung utama profit sharing dan equity participation dengan menyarankan bahwa kedua metode operasional itu harus dapat menggantikan transaksi-transaksi berdasarkan harga yang ada. Pemikiran Najatullah Shiddiq mengenai ekonomi Islam. Shiddiq memandang pemenuhan kebutuhan ekonomi sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan hidup yang lebih besar, dan itu merupakan sarana untuk mencapai perdamaian, kebebasan dari rasa lapar, dari rasa takut, serta penguasaan oleh siapapun selain Allah. Ia merupakan sarana bagi terwujudnya hubungan persaudaraan yang saling mencintai dengan orang lain dengan secara umum, bagi terwujudnya suatu kehidupan yang diridhoi Allah. Ia juga merupakan sarana untuk mencapai kebahagiaan manusia dalam kehidupan yang sesudah mati. Tujuan yang lebih besar ini yakni mencari ridho Allah dengan mencapai sukses atau falah di dunia dan di akhirat hanya dapat terwujud jika kegiatan ekonomi ditentukan oleh moralitas dan spiritualitas. Selanjutnya yaitu pemikiran dari Monzerkaf. Yang pertama yaitu biografi dari Monzerkaf. Beliau lahir pada tahun 1940 di Damaskus, ibu kota Suriah. Dr. Monzerkaf dikenal sebagai seorang ekonom terkemuka, konselor, dosen, dan pakar syariah serta hukum-hukum Islam. Beliau juga memiliki pengetahuan yang kuat tentang fikih Islam dan studi Islam. Dr. Kaf juga menjadi penulis 28 buku dan buklet dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris di perbankan dan keuangan Islam, ekonomi Islam, zakat, wakaf, dan beberapa buku lainnya seperti ekonomi Islam, studi analitik fungsi dari sistem ekonomi Islam, ekonomi zakat, hubungan ekonomi internasional dari perspektif Islam, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu dasar pemikiran mengenai ekonomi Islam. Dasar pemikiran dari Monzerkaf itu Al-Quran dan Hadis. Beliau berusaha menjawab pertanyaan yang sering dihadapkan oleh orang awam Muslim yang kebingungan bila dihadapkan dengan ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh. Misalnya, membayar zakat, menghindari diri dari spekulasi dalam bidang keuangan, dan melenyapkan bunga ataupun riba, tanpa memberikan penjelasan sama sekali mengenai konsekuensi-konsekuensi ekonomi dari ajaran-ajaran tersebut. Yang ketiga yaitu ekonomi Islam dan metodologinya.
Fikih merupakan sumber pengetahuan yang sangat penting bagi ekonomi Islam. Literatur Islam yang ada sekarang mengenai ekonomi Islam mempergunakan dua macam metode. Yang pertama itu metode deduksi dan yang kedua metode retrospeksi. Metode deduksi itu dikembangkan oleh para ahli hukum Islam. Metode ini diaplikasikan dalam ekonomi Islam modern untuk menampilkan prinsip-prinsip sistem Islam dan kerangka hukumnya dengan berkonsultasi pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu metode retrospeksi, dipergunakan oleh penulis Muslim kontemporer yang merasakan tekanan kemiskinan dan keterbelakangan di dunia Islam dan berusaha mencari persoalan ekonomi umat Muslim dengan kembali pada Al-Quran dan hadis untuk mencari dukungan atas pemecahan-pemecahan tersebut dan tentunya menguji dengan memperhatikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metodologi menarik sistem ekonomi Islam dari sumber dasar Islam sama dengan metodologinya mengembangkan aturan dan teori umum fikih. Misalnya, dalam mengembangkan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah, pemahaman yang mendalam posisi fikih tentang mudharabah, kerjasama, kontrak, penjualan, peminjaman, dan riba itu sangatlah penting. Selanjutnya yaitu tentang teori konsumsi menurut Monzerkaf. Yang pertama itu rasionalisme Islam. Rasionalisme ekonomi menafsirkan perilaku manusia sebagai sesuatu yang dilandasi perhitungan cermat yang diarahkan dengan pandangan ke depan dan persiapan terhadap keberhasilan ekonomi. Sedangkan utilitarisme adalah sumber-sumber nilai dan sikap-sikap moral. Kejujuran berguna karena menjamin kepercayaan, demikian juga ketepatan waktu, ketekunan bekerja, dan sikap hemat. Adapun unsur-unsur pokok dari rasionalisme meliputi 3 konsep, yakni yang pertama, konsep keberhasilan, yang kedua yaitu konsep skala waktu perilaku, yang ketiga yaitu konsep harta Islam. Yang kedua yaitu konsep Islam tentang barang. Konsep Islam mengenai barang konsumen adalah bahan-bahan konsumsi yang berguna baik serta manfaatnya menimbulkan perbaikan secara material, moral, ataupun spiritual pada konsumennya. Yang ketiga yaitu tentang etika konsumsi dalam Islam. Etika konsumsi dalam Islam adalah tidak kikir karena ada hak orang lain dalam harta yang kita miliki. Mengkonsumsi barang-barang yang baik dan tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan harta. Ajaran-ajaran Islam mengajarkan pola konsumsi dan penggunaan harta secara wajar dan berimbang. Selanjutnya yaitu tentang teori produksi menurut Monzerkaf. Kaf mengemukakan tujuan produksi dalam Islam adalah pemenuhan kebutuhan sendiri secara wajar, pemenuhan kebutuhan keluarga sendiri, bekal untuk beberapa generasi yang akan datang, bekal untuk anak cucu, pelayanan dan bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faktor-faktor produksi adalah tanah, buruh, dan modal. Selanjutnya yaitu struktur pasar kerjasama yang bebas. Monzerkaf membahas mengenai struktur pasar Islam, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama itu kebebasan ekonomi, yang kedua yaitu kerjasama, yang ketiga yaitu keterlibatan pemerintah dalam pasar, yang keempat yaitu aturan-aturan permainan ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu teori moneter makro. Yang pertama itu zakat. Zakat adalah pajak ataupun pembayaran tahunan bercorak khusus yang diambil dari harta bersih seseorang yang harus dikumpulkan oleh negara dan dipergunakan untuk tujuan-tujuan khusus seperti dalam corak jaminan sosial. Yang kedua yaitu riba. Dalam Al-Quran, riba adalah pembayaran yang diberikan lebih dari pokok pinjaman. Ada 2 bentuk transaksi yang tidak ada dalam sistem ekonomi Islam. Yang pertama itu bunga ataupun riba. Yang kedua yaitu pertukaran ataupun barter, mata dagangan yang sama walaupun berbeda mutu. Yang ketiga yaitu bunga, sewa, dan modal. Modal digunakan sebagai bahan baku yang digunakan untuk memproduksi barang-barang lain dan jasa-jasa. Sewa menyewa menunjukkan harta modal ataupun singkatnya dispensasi modal yang dipakai dalam produksi.
Sewa menyewa ini disebut dengan zakat, sedangkan bunga merupakan kewajiban yang dipikulkan kepada modal. Bunga ini diartikan secara riba. Yang keempat yaitu al-qirad, merupakan sejenis kerjasama antara para pemilik aset moneter dan para pengusaha. Yang kelima yaitu uang dan otoritas moneter, mengenai negara sebagai satu-satunya pemegang otoritas uang untuk mengeluarkan uang tidak diperdebatkan lagi dalam pemikiran Islam modern, dan hak istimewa ini tidak dapat diserahkan kepada perorangan ataupun perusahaan manapun. Yang keenam yaitu struktur kredit dan keuangan Islami. Dalam sistem kredit dan keuangan Islami, bank-bank komersil memiliki hak istimewa untuk meminta deposito dan harus beroperasi berdasarkan cadangan 100%. Yang ketujuh yaitu hutang negara dan pasar uang. Hutang negara di sini adalah tuntutan-tuntutan jangka pendek maupun jangka panjang terhadap pemerintah yang tidak terwakili adalah dalam sarana tangguhan-tangguhan pembayaran, yakni termasuk penetapan nilai tukar, sedangkan pasar uang dalam ekonomi Islam menampilkan pasar al-qirad. Yang kedelapan adalah berfungsinya sistem ekonomi moneter, makro dan tabungan sesungguhnya penting dalam keseimbangan dan pertumbuhan jumlah uang. Kesempatan inilah yang untuk berinvestasi. Yang terakhir yaitu kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi terdiri dari dua. Yang pertama itu tujuan kebijakan ekonomi, dan yang kedua yaitu alat-alat kebijakan ekonomi. Tujuan dari kebijakan ekonomi sendiri itu terdiri dari tiga. Yang pertama itu memaksimalkan pemanfaatan sumber, yang kedua yaitu meminimalisir kesenjangan distribusi, dan yang ketiga pelaksanaan aturan-aturan permainan oleh unit-unit ekonomi. Yang kedua yaitu alat-alat kebijakan ekonomi. Alat-alat moneter yang mencakup pengelolaan nilai tukar dan pengelolaan kredit tanpa bunga dengan dana zakat, persentase monetarisasi zakat, baik untuk kepentingan pengumpulan maupun pendistribusiannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.